Jadi bukan cuman eksteriornya dikasih atribut bagus, kinclong, tapi interiornya rusak. Gitu, gitu ya. Penyakit ain ini sebenarnya terjadi karena kita tidak mengembalikan pujian orang kepada kita. Kita nggak kembalikan pujian itu ke Allah. Kita telan aja mentah-mentah. Dan kita nggak kuat kan? Karena kan kita nggak baik-baik amat. Kamu ganteng ya? Iya emang. Kamu kaya ya? Iya. Kamu cantik? Emang iya. Kamu kaya ya? Dari dulu. Kamu best couple banget ya? Emang iya. Begitu. Nggak dikembaliin ke Allah. Makanya dia kena penyakit ain. Bukan cuma ain, lain. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Makanya dia kena penyakit ain. Karena sebenarnya kenapa kita kena penyakit ain? Jadi penyakit ain adalah penyakit yang membuat kita susah gara-gara kita menelan semua omongan orang ke diri kita. Enggak ngembaliin ke Allah. Padahal kita ini tangkinya terbatas. Kalau diisi pujian, tangkinya terbatas. Jadi nggak bisa penuh-penuh banget, ngap. Beda dengan Allah. Allah udah ngasih klaim, Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pujian apapun bentuknya buat Allah. Jadi kita mau muji Allah sebanyak apapun berjam-jam, Allah nggak kena ain. Karena Allah Tuhan. Pantas dan layak dipuji. Sementara kita kalau dipuji terus-terusan, sakit kita. Gendong anak, anaknya lucu banget, ya ampun. Gak ada yang muji, gak ada bawa nama Allah. Masya Allah. Yang dipuji ibunya juga, siapa dulu emaknya? Ya gak? Dua-duanya gak bawa Allah. Apa yang terjadi besok? Anaknya demam, sakit. Apalagi masih bayi. Kenapa bayi rentan kena ain? Tangkinya lebih kecil. Tangkinya lebih kecil. Dia nggak bisa memprotek dirinya terhadap pujian orang. Orang tuh lebih gampang terpeleset karena pujian atau karena celaan. Pujian. Itulah ain tuh. Tapi ain itu tidak mesti dari orang yang ain itu bisa datang dari dua. Datang dari orang yang sangat membenci kita dan datang dari orang yang sangat mencintai kita. Dua. Jadi ibu terlalu ngefans sama suami misalnya tuh. Itu suaminya bisa kena ain juga tuh. Iya. Maksudnya terlalu muji, terlalu segala-galanya. Engkaulah bulan, engkaulah bintang. Gara-gara engkau aku banyak utang, gitu kan? Itu istrinya bisa kena ain, suaminya bisa kena ain. Terlalu benci juga bisa. Ainus syukhti, pandangan jahat. Dia memang gak suka sama kita, itu bisa berubah. Jadi ya dua-dua. Kalau kita dipuji, tangki kita kekecilan. Makanya biar kita nggak sakit, balikin lagi ke Allah. Alhamdulillah. Kamu kan muji saya nih, saya balikin lagi. Alhamdulillah. Sebenarnya yang terpuji itu Allah. Kira-kira begitu. Hadza min fadli rabbi. Atau walillahilham. Atau masya Allah. Atau la quwata illa billah. Pokoknya balikin. Biar kita nggak nelen sendiri akhirnya gumuh. Lalu kalau kita dicela, kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kalau dicela jawabannya begini. Kalau celaan kamu itu benar, ya saya gak sakit hati. Karena sebenarnya borok saya lebih besar dari apa yang kamu cela. Tapi kalau celaan kamu salah, ya gak apa-apa juga. Tidak membuat pribadi saya berkurang. Karena pribadi saya bukan tergantung celaan kamu. Gitu. Jadi happy, kita waras. Tapi kalau kita dengar komentar orang, pegel kita. Jadi kadang-kadang cuek itu perlu ya. Supaya kita nggak terdistract sama omongan orang. Wah, itu bisa nggak tidur nyenyak. Diomongin tetangga komplek. Wah, itu bisa nggak tidur nyenyak kita. Tapi apa kita mau hidup dengan omongan orang? Ya kan enggak. Kalau kita sakit dia tepuk tangan. Jadi ya kita harus survive dengan usaha kita sendiri.